Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang agung ini, khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mengandung arti sebagaimana ditafsiri oleh para ulama. Takwa itu intisalu awamirillah wajtinabun nawahihi sarrun wa alaniyatan batinan wa zahiran. Takwa itu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, baik dalam keadaan sepi-sepi maupun dalam keadaan terang-terangan. Jadi ketakwaan yang berada di dalam diri kita harus pupuk dan harus kita bina. Jangan melihat dalam keadaan ramai kita bertakwa, dalam keadaan sepi biasa-biasa saja. Karena ketakwaan itu harus dibina di segala keadaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja berada. Wa atbi'is sayyata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yaitu wa khaliqin nas, yaitu pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji di mana di lingkungan masyarakat, dengan berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan suatu tema bagaimana di bulan Muharram ini kita dimensikan bulan Muharram dalam 3 dimensi. Dimensi pertama, dimensi sejarah. Dimensi kedua, dimensi akhlak atau muhasabah. Dimensi ketiga adalah dimensi sebuah pertolongan atau perjuangan. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Muharram termasuk bulan yang paling unik di antara bulan-bulan yang lain. Bulan Muharram itu bulan yang memang diperebutkan, disaingi
dilegitimasi oleh beberapa agama-agama di dunia, bangsa-bangsa di dunia, suku-suku di dunia, bahkan sekte-sekte di dunia ini. Dari sisi mana? Dari sisi bulan Muharram itu sendiri. Kalau ada satu kelompok tertentu menganggap bulan Haram adalah kelompok tertentu, memiliki kelompok tertentu, tapi Ahlussunnah juga mengakui bahwa bulan Muharram adalah bulan yang agung. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, yaitu mengutip minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan yang Allah ciptakan, 12 bulan, 4 bulan itu bulan yang hurum, bulan yang utama, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang haram. 3 berturut-turut menurut penafsiran atau dalam hadis, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang 3 berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Pembahasan bulan Muharram tidak terlepas daripada awal Muharram. Bulan Muharram itu memiliki awal mulanya, yaitu tanggal 1 Muharram. Di tanggal 1 Muharram kita harus tahu bahwa awal mula penetapan tahun Hijriah. Historisnya adalah ketika para sahabat dari berbagai mancanegara, dari berbagai macam negeri komplain atau minta usulan kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai tonggak sejarahnya penetapan tahun baru Islam. Para sahabat dari berbagai mancanegara dengan membawa surat rujukan yang dilayangkan Sayyidina Umar, ternyata mereka mengoreksi bahwa surat-surat tersebut tidak tercantum angka tahun, yang ada bulan Muharram. Bahkan zaman Rasulullah yang ada tahun itu tahun gajah, tahun sukacita atau tahun duka cita. Kalau itu dibiarkan berlarut-larut, nama tahun hanya sebuah nama atau nama yang diberi tanpa angka, maka akan berulang dan berulang. Banyak inisiatif para sahabat mengusulkan pada Umar bin Khattab bagaimana penetapan 1 tahun tanggal 1 Hijriah itu ditetapkan sebagai wafatnya Rasulullah. Berunding ditolak, tidak bisa. Ada usulan 1 bagaimana kalau ditetapkan sebagai hari lahirnya Rasulullah, juga ditolak, tidak bisa. Dan yang terakhir ada usulan atau masukan bagaimana kalau 1 Muharram 1 Hijriah ditetapkan sebagai hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah ditetapkan dengan sepakat bahwa tanggal 1 Muharram diawali dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Yastrib atau Madinah saat sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, setelah kita menelisik Muharram dari sisi historis penanggalan, tentunya kita melihat bahwa di bulan Muharram ini adalah bulan yang sakral, bulan yang agung. Mengapa demikian? Karena di bulan ini peristiwa-peristiwa para nabi dan para rasul itu terjadinya di bulan Muharram. Hampir 98% peristiwa kejadian-kejadian yang memberikan spirit di bulan Muharram adalah terjadinya di bulan Muharram. Contoh, peristiwa Nabi Adam ketika diturunkannya ke alam dunia. Nabi Adam membuat satu kesalahan, yaitu berbuat dosa, melanggar aturan Allah agar tidak memakan buah khuld. Tapi apa yang terjadi? Allah dengan murkanya memerintahkan Adam turun ke dunia ini untuk melaksanakan hukuman sebagai khalifah. Itu terjadi dan tercatat di bulan Muharram. Yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu menghadapi kaum yang bengal, brutal, bedegong, susah diatur umatnya. Sehingga dengan kesalahannya Nabi Nuh minta kepada Allah, minta ampun supaya dihukumlah umatnya. Maka perintah Allah untuk membuat perahu di tengah-tengah kampung. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah, ibarat di Cikarang Baru ini, Nabi Nuh membuat perahu sebesar-besarnya. Dianggap Nabi Nuh orang yang kurang waras. Ada apa degerangan bikin perahu tiba-tiba di tengah kampung? Mau ada apa? Nah, tidak, dengan skenario Allah Subhanahu Wa Taala terjadilah bah yang sangat besar. Secara singkat tercatat tanggal peristiwa tersebut itu di bulan Muharram. Lalu Nabi yang ketiga, Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim diutus oleh Allah menghadapi kaum musyrik, penyembah patung dan berhala. Nabi Ibrahim di endingnya akan dihukum oleh Raja Namrud untuk dibakar. Nah, peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim tersebut tercatat di bulan Muharram. Lalu pindah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dari pinggir ke tengah. Nabi Musa sudah sampai pinggir ujung, pasukan Fir'aun baru sampai tengah. Akhirnya digulung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Habis semua raja Fir'aun. Tercatat tanggal peristiwa tersebut di bulan Muharram. Masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan, yang hasilnya semua peristiwa para nabi terjadi di bulan Muharram. Maka bulan Muharram adalah bulan yang agung, yang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang ketiga yaitu momentum muhasabah. Bagaimana sikap kita sebagai umatnya di dalam mengimplementasikan pelaksanaan bulan Muharram berbagai macam cara, yaitu berdasarkan sandaran Rasulullah. Ada yang berpuasa, ada yang berzikir, ada yang bertobat, ada yang bersedekah, bermacam-macam. Itu merupakan implementasi daripada pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan dan beberapa keutamaannya. Sehingga muhasabah kita di kesempatan siang hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu perencanaan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad, wa tanzur, dan lihatlah atau mereview apa yang telah kamu perbuat, nafsum ma qaddamat liqadin, untuk mempersiapkan hari esok. Makanya sebagai manusia dari sekarang di awal-awal tahun ini kita merencanakan, kalau dalam bahasa perusahaan itu memiliki action plan, memiliki rencana kerja. Kalau manusia tidak memiliki rencana kerja, perencanaan yang matang untuk yang kedepannya, niscaya akan menghadapi kendala-kendala, apalagi kegagalan. Maka perencanaan kerja dalam perspektif dunia, tetapi dalam perspektif akhirat adalah bagaimana kita meningkatkan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan spirit kepada kita, spirit of Muharram ya. Jadi kita semua untuk bisa memberikan bekal kepada kita dan keluarga semuanya, supaya kita bermuhasabah, menghitung-hitung, merencanakan. Sebagaimana Umar bin Khattab juga menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian, amal-amal amaliyah, perbuatan baik, perbuatan buruk. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil hisab. Sebab kalau sudah di yaumil hisab itu sulit untuk direvisi. Mumpung masih di dunia, hisab hitung diri kita, bagaimana kita setiap harinya suka menggibah orang, suka mengomongin orang, suka bermusuhan, baik dan berbagai keadaan, di organisasi kah, di perusahaan kah, itu bagian dosa-dosa kecil yang didiamkan lama-lama akan menumpuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi sannan malaikati wa bi qudsi wa qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Waradallahu ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al walatal muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'a wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.